Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juasa. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat konten tentang penyempraian padi ya. Ini adalah padi saya yang usianya 50 hari lebih, sekitar 55 sudah mau keluar mala ya. Di sini saya mau menyeprai insektisida, nutrisi dan fungisida. Sebelumnya sebelum umur 55 saya melakukan penyempraian dengan nutrisi pupuk ultradap ya, dengan fungisida kontak antrakol dan insektisidanya spontan. Inilah hasilnya ya, dari penyempraian pupuk ultradap, spontan dan antrakol. Dan di penyempraian kali ini saya akan mau mengaplikasikan pupuk nutrisi dengan MKP. Insektisidanya saya mau untuk pencegahan wereng, dan fungisidanya saya mau mengaplikasikan dua bahan aktif, yaitu dari Amistar Top. Oke, simak terus video saya sampai habis. Hasil sebelumnya saya menggunakan pupuk ultradap, pupuk spray dengan nutrisi pupuk ultradap. Ini juga enggak bagus-bagus amat ya, tapi lumayan bagus kalau bagi saya. Daunnya itu kaku, batangnya juga kaku. Saya selama ini masih menggunakan fungisida antrakol ya, dan hari ini saya mau ganti dengan sistemik. Oke, simak terus racikannya. Dan inilah yang saya pakai untuk penyempraian padi. Yang pertama saya menggunakan Plenum. Ini adalah dari perusahaan Sigenta ya, dengan bahan aktif pimetrozin 50%. Saya baru menggunakan ini untuk pencegahan hama wereng. Sebenarnya di tanaman padi saya ini nggak ada werengnya ya. Saya mau mencegah dengan insektisida yang berbahan aktif pimetrozin 50% ya. Harganya sangat mahal sekali. Di daerah saya 25 gram saja harganya 55.000. Ini dari perusahaan Sigenta ya. Kalau perusahaan Sigenta itu adalah cap harganya itu sudah menengah ke atas ya, tapi hasilnya juga lumayan bagus. Meskipun harganya mahal-mahal, tapi efektivitasnya efektif sekali untuk hama ya. Ini adalah WG Water Granule. Apabila kita mencampurnya nanti kita harus dahulukan ya, kita harus mendahulukan ini, baru kita yang kedua fungisida Amistar Top, dan yang ketiga ini ya. Ini harus kita dahulukan, kita aduk dulu biar hancur. Lepas itu kita masukkan yang lainnya. Kalau sudah ada werengnya, sahabat petani boleh menggunakan dua tangki ya untuk satu kemasan ini 25 gram. Kalau masih pencegahan kita bisa menggunakan 4 tangki sampai 3 tangki ya, kalau masih pencegahan belum terserang wereng. Kalau sudah terserang wereng, sahabat petani boleh menggunakan 2 tangki yang 16 liter itu. Ini kalau untuk tanaman padi. Bisa untuk hama, yaitu ini ya, untuk tanaman padi sawah. Bisa untuk warang coklat dan walang sangit juga bisa ya, kita kendalikan dengan insektisida Plenum ini. Intinya walang sangit dan warang batang coklat ya, kepiting tanah juga bisa. Yang kedua saya menggunakan fungisida antrakol. Ini baru masih menggunakan fungisida sistemik baru ini ya. Yang sebelumnya saya menggunakan fungisida antrakol saja, dan kali ini saya ganti dengan fungisida yang sistemik. Fungisida ini adalah berbahan aktif azoxystrobin dan difeconazole. Ini mempunyai 2 bahan aktif yang masing-masing 200 gram per liter air dan 125 gram per liter air. Kalau digabungkan menjadi 325 gram per liter air ya, dari 2 bahan aktif ini.
Ini kalau untuk tanaman padi bisa ini ya. Di sini ada di kemasan ada tulisannya. Di tanaman padi bisa mencegah penyakit busuk batang, penyakit blas, penyakit hawar pelepah, penyakit bercak sempit. Untuk dosisnya tangki 16 liter seperti tangki di hadapan saya ini ya. Untuk dosisnya kalau untuk padi minimalnya 0,75 sampai 1 mili. Di sini saya mau mengaplikasikan dosis aman saja, yaitu 0,5 per 1 liter air. Jadi satu tangki 16 liter saya memakai ukuran sekitar 8 sampai 10 mili ya. Untuk tangki 16 liter saya menggunakan fungisida Amistartop ini 8 sampai 10 mili. Kedua bahan aktif ini, azoxystrobin dan difeconazole ini adalah artinya untuk menghambat pertumbuhan jamur, yang satunya adalah untuk menghancurkan jamur-jamur yang ada di batang, yang ada di akar dan ada di daun. Apabila kita aplikasikan fungisida Amistartop ini, insya Allah semua jamur yang ada di batang, di daun dan di akar akan mati ya, karena dari dua bahan aktif ini, azoxystrobin dan difeconazole. Dan ada satu lagi, fungisida Amistartop ini ada di golongan triazole ya. Apabila tanaman kita terlalu tinggi, kita aplikasikan fungisida Amistartop ini akan menghambat pertumbuhan jamur. Artinya pertumbuhannya itu akan dihambat oleh kedua bahan aktif ini ya. Jadi pertumbuhannya nggak akan terus naik, jadi pertumbuhannya akan berhenti apabila kita aplikasikan fungisida Amistartop ini, karena ini dari golongan triazole. Golongan triazole itu adalah golongan yang terkenal untuk menghambat pertumbuhan jamur ya. Maksudnya menghambat pertumbuhan tanaman ya. Apabila tanaman kita terus meninggi dan kita aplikasikan fungisida Amistartop ini, itu pertumbuhannya akan berhenti ya. Misalnya tanaman padi saya seperti ini ya, saya aplikasikan fungisida Amistartop ini, jadi tanaman padi saya akan terhenti di segini ya, akan terhenti, tidak akan bertumbuh naik lagi, tapi pertumbuhannya berhenti sampai sini, nggak akan naik. Dan di daun padi kita ini akan lebih kaku dan batangnya juga akan lebih kaku, jadi padi akan membuat lebih kokoh dan tahan roboh ya. Itu adalah manfaat fungisida Amistartop ini, sangat luar biasa ya. Menjadi daun-daunnya ini lebih tebal dan batangnya juga tebal, jadi padinya lebih kaku dan tahan roboh. Dan untuk nutrisinya saya menggunakan pupuk MKP dari Pak Tani. Saya menggunakan 5 sendok makan untuk tangki 16 liter. Ini untuk menyerampakkan keluarnya malai padi ya. Saya memakai 5 sendok makan ya. Ini unsur haranya fosfat 52% dan kaliumnya 34%. Ini adalah kombinasi yang sempurna ya, antara fungisida yang sistemik dicampur dengan MKP. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Ini juga bisa menghambat pertumbuhan jamur, dan ini adalah menghambat pertumbuhan jamur. Ini adalah keduanya kombinasi yang luar biasa. Kalau kita gabungkan akan jadi jamur dan patogen tidak akan berani ya untuk menyerang tanaman kita. Jadi intinya saya menggunakan plenum ini untuk pencegahan wereng, fungisida untuk jamur, dan MKP ini untuk menyerampakkan bulir padi. Ketika nanti sudah keluar, hasilnya keluarnya akan sama ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.